sikap suami istri dalam bermuamalah, bersikap ya, berakhlak. Apakah muji-muji mulu? Belum tentu juga ya. Apakah marah mulu? Enggak juga. Tapi kalau suami dan istri, istrinya perempuan kan? Apa kata Nabi? Istausu bin nisa khairan. Hendaklah kamu bersikap yang terbaik kepada perempuan. Khairan itu adalah pilihan yang paling tepat, dan itu agak genting memang. Kenapa? Perempuan itu kalaupun salah dia benar gitu. Nggak mau disalahin ya. Jarang ibu-ibu ini jarang yang mau ngaku salah tuh. Jarang ibu-ibu tuh yang minta maaf tuh jarang. Yang gampang minta maaf tuh laki-laki. Tapi kalau ada ibu-ibu yang bisa istri-istri, mudah sekali humble, mau minta maaf, ngaku kesalahan. Wah, dia sudah separuh kecerdasan laki-laki sudah ada pada dia. Ya. Tapi itu jarang. Oleh karena itu Nabi mengatakan, istausu bin nisa khairan. Berwasiatlah, bersikaplah kepada perempuan yang khairan. Khair itu beda dengan hasan. Hasan itu biasa, kebaikan biasa. Khairan itu ahsan, yang lebih baik. Khairan itu kan pilihan lagi. Di antara yang baik, pantas-pantas itu ada yang lebih baik. Maka beda istri ya beda perempuan, beda sikap. Ya. Dalam hal ini Nabi mengatakan, perempuan itu jika kamu keraskan, kasartahu, kamu akan mematahkannya. Jika engkau biarkan, dia akan tambengkok. Li'annahunna khulitna min dhala'ib. Ya, karena mereka tercipta seperti atau dari tulang rusuk. Ya. Wallahu alam, itu apakah benar-benar dari tulang rusuk atau emang karakternya tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Tapi kalau nggak punya tulang rusuk, tubuh ini terjaga nggak? Allah itu sudah setting jantung, paru-paru itu terjaga ketika ada tulang. Coba bayangkan, kita punya jantung tapi nggak ada tulang rusuknya. Ini maknanya. Jadi walaupun bengkok, tapi dia bisa menjadi pertahanan rumah tangga. Itu ajaibnya perempuan. Maka suatu kali ada seorang sahabat datang ke rumah Umar mengadukan persoalan istrinya. Ini disebutkan dalam riwayat Sahih dan diulang lagi oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ingin mengadukan, istriku kok galak amat gitu ya. Ini bukan pembenaran ibu-ibu yang galak loh ya. Kok judes galak gitu, mau menang sendiri. Tapi kerjaan rumah tangga beres semua. Beres semua. Mau ngadu ke Umar, udah ketuk pintu, udah assalamualaikum. Ternyata dia kaget. Rumahnya Umar itu kan gak ada pagarnya. Umar itu dulu bikin sistem pejabat-pejabat tidak boleh memagar rumah. Maka orang langsung bisa akses ke pejabat. Maka dulu orang gak mau Pak jadi pemerintah, jadi pejabat tuh gak mau. Kenapa? Orang mau jam berapa juga orang datang ketuk pintu. Umar didengar sama sahabat ini. Ternyata Umar lagi dimarahi sama istrinya. Bukan dimaki-maki, dimarahi aja. Oh, biasa gurutu. Umar bilang, iya neng, iya dek, iya. Oh, gitu aja ya. Nggak dibales. Nggak bilang, kamu perempuan durhaka. Gitu, nggak gitu. Bayangkan. Jadi keluarga harmonis itu bukan berarti akhi, ukhti, zaujati, nggak mesti begitu terus ya. Sayang, nggak mesti begitu terus. Itu dibuat-buat namanya tasannu, dibuat-buat, ambar, nggak ada rasanya, ya, nggak ada rasanya, pahit itu. Terus gimana? Selesai Umar ya, dikata-katain sama istrinya, tapi bukan penghinaan, bukan cacian, ini memang suaranya aja tinggi. Maklum udah capek. Kalau udah capek ya ketus gitu. Diketusin sama istrinya. Selesai dia buka pintu. Ada apa, Mas? Kira-kira begitu ya. Enggak jadi, Amirul Mukminin ya. Saya mau mengadukan istri saya yang menggerutu, yang ketus kayak istrimu. Ternyata istrimu 2 kali lipat lebih ketus daripada istriku. Apa kata Omar? Ya, gimana saya mau balas? Istriku telah menggantikan tugas-tugas pembantu. Pembantu ngapain? Nyuciin baju, masakin, ngasih makan anak-anak. Enggak, istriku enggak mau punya pembantu.
Dia mau total. Asisten rumah tangga itu pekerjaan nggak? Nyetrika pekerjaan nggak? Nyuci pekerjaan nggak? Masak pekerjaan? Pekerjaan semua Pak. Apalagi kalau istri kita kuliah, terus memilih di rumah, udah saat itu. Memilih jadi ibu rumah tangga, itu dia banting setir itu hidupnya. Lalu kita bilang, istriku nggak ada kerjaan, itu kurang ajar tuh ya. Jadi suami-suami yang bilang istri di rumah, kerja rumah tangga itu bukan kerja, itu suami yang belum mengenal agama. Suami yang belum mengenal kerjaan istrinya. Maunya marah-marah terus, maunya dia dapat hadis itu nggak adil. Giliran hadis istri itu, kata Nabi, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, la amartu, ya, aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, kan gitu. Giliran hadis gitu dieksplor. Giliran kisah Umar kok nggak dieksplor. Yang paling paham hadis itu Umar atau kita? Umar. Jadi teman-teman semua, kalau kita nikah, mungkin teman-teman pasangan kita ya baru hijrah juga, baru ngaji juga, jangan dibayangkan nanti akan jadi perfect sempurna. Kalau ini kamu ustadznya, ustadz tuh biasanya ceramain orang. Ceramain semua sama dia nanti ya. Tapi Umar yang biasa ceramain orang, yang galak itu, yang setan aja takut kalau ada Umar. Kalau ada Umar, setan gak ada. Bayangin coba. Jadi seandainya Umar datang ke masjid ini, antum nangis semua sholatnya. Kenapa? Setan gak ada yang ganggu. Ajib gak? Lain dengan Abu Bakar. Abu Bakar baru masuk masjid ini, baru takbir semuanya udah hidungnya sudah mau basah semua ya. Kalau mau Umar, ada keberanian, ada syahdu. Kalau di Abu Bakar lebih lagi. Beda-beda itu ya. Bayangkan Nabi, jangankan Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi itu ketika Abu Bakar sama Utsman itu lutut dibiarin terbuka. Sarungnya Nabi itu agak naik gitu ya. Tapi ketika Utsman datang, karena Utsman itu menantu Rasulullah dan sangat pemalu, lebih pemalu daripada Ali, itu langsung ditutup sama beliau. Kenapa? Jangankan saya, jangankan Rasulullah ya, malaikat aja semuanya malu kepada Utsman ibn Affan ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi itu kelebihan-kelebihan mereka, dan mereka ternyata ketika dikata-katain nama istrinya biasa aja. Ini yang berat lagi cerita yang ini. Ali bin Abi Thalib diisukan mau poligami. Kenapa? Laku keras lah, orang alim, cakep lagi ya, muda, panglima. Keramatnya banyak, ilmunya luas. Diisukan mau nikah lagi. Tapi yang mau dia madu siapa? Anak Rasulullah. Anak Rasulullah ini, dia tidak dikasih fasilitas pembantu oleh Rasulullah. Nggak dikasih budak, nggak dikasih kendaraan sama Rasulullah. Jadi Nabi itu tidak mau menggunakan harta negara untuk kepentingan keluarga. Nggak mau. Nggak ada ya. Itu baru negarawan murni. Kalau di Indonesia kan negarawan-negarawanan ya. Katanya negarawan, tanahnya sekian hektar, ribuan hektar. Nggak tahu kok bisa dia punya begitu. Orang katanya simpati, ya ternyata dia enak-enakan ya. Bagaimana kita menyebut dia negarawan? Ini negarawan murni ini ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dilaporkan oleh anaknya. Tapi Fatimah nggak bilang macam-macam. Fatimah nggak menolak poligami. Fatimah cuma sedih. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, sambil nangis-nangis ya, Mas Ali mau poligami. Nah sambil nangis, wajar dong. Jadi normal itu. Tapi dia nggak nolak poligami. Cuma sedih aja. Saya sudah berkorban banyak, tapi ternyata kok masih mau dipoligami. Emang kurang apa? Maka dipanggil Ali di sidang hari itu juga ya. Ali, nggak dibilang Ali nggak dilarang poligami sama Rasulullah, karena Rasulullah poligami. Apa kata Rasulullah? Fatimah itu lahmi, dami, itu darahku. Man azaha azani. Yang nyakitin Fatimah, nyakitin Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Gemetarlah Ali ya. Gimana gak gemetar ya? Itu bahasa-bahasa level langit itu. Gak perlu bilang, ente jangan poligami, gak perlu bilang gitu ya. Tapi cukup dengan bahasa-bahasa kolbu itu. Ali, maka disitulah keturunan Ali dari jalur yang bukan Fatimah, namanya
Muhammad Al-Hanafiyah itu punya keturunan seorang ulama di Mesir namanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, menulis satu kitab. Di dalam kitab itu ya, Al-Uhud As-Sughra dan beberapa kitab-kitab yang lain, dia nulis bab menikah dengan Syarifah, keturunan Fatimah. Kalau kamu bukan seorang syarif, sayyid, habib, maka siap-siaplah menjadi pembantunya. Siap-siaplah menjadi abdinya dan jangan pernah menyakitinya. Berat, Pak. Itu sebabnya jangan ejek. Kok para syarifah nggak mau kita ya? Ya wajar, adabnya berat. Itu sebabnya di fikih Syafi'iyah di Hadramaut itu dibuat fikih khusus mengenai bahwa syarifah nikahnya sama syarif, ya. Perempuan keturunan Nabi nikahnya sama, karena kita ini nggak kuat. Antum nanti soal adab terus, ya, kan repot kita nanti. Jadi kalau ngelihat ada cewek Arab jangan langsung, wah coba, hati-hati dulu ya, gitu.